Baik, selamat siang anak-anak. Iya, Pak. Iya. Semua hadir? Hari Pak. Bentar ya, saya coba cek ya. Di sini. Halo. Hari Pak. Oke. Halo. Arif, spontan. Oke. Izin ya. Izin. Arif Kambunan. Hari Pak. Baik. Christian Sipauta. Oke, izin. Gabriel Togalu. Hari Pak. Giovanni Tambunan. Hari Pak. Jeplin Sibuya. Hari Pak. Jeremy Siringoringo. Christian Sumakir. Pergi Pasaribu. Hari Pak. Oke. Ini Pak udah mingguan. Oke, izin. Baik. Teman kita beberapa tidak hadir. Jadi untuk siang hari ini kita akan belajar berpikir kreatif dan kolaboratif dengan AI. Nah, berpikir kreatif dan kolaboratif dengan AI. Tapi sebelumnya saya mau satu orang yang bikin dulu. Ya, saya minta Alun bikin dulu kita datang. Ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Pak. Pada siang ini kami mau belajar berkati pelajaran kami Pak. Supaya kami bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kami Bapak. Ya Pak, guru-guru kami berikanlah mereka kesehatan, ketabahan supaya mereka tahu dalam mendidikan anak-anaknya. Dan begitu kepada kedua orang tua kami Bapak, berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki yang berlimpah. Supaya bisa mereka menyuguhkan kami dalam sehari-hari. Ya Bapak, kami dalam yang masih di Indonesia, kenapa menghapuskan semua itu? Dalam kasih yang Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Amin. Tadi kita akan belajar berpikir kreatif dan kolaboratif dengan AI. Jadi sebelum kita jauh melangkah dengan materi ini, saya akan coba sampaikan buat kita tentang tujuan daripada pembelajaran untuk hari ini dengan materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya bagaimana Anda itu boleh memahami pengertian berpikir kreatif dan kolaboratif dengan dukungan AI. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan peran AI dalam membantu proses berpikir kreatif dan kolaboratif. Tujuan yang ketiga, kita bisa menggunakan AI itu untuk menghasilkan ide atau bahkan solusi kreatif terhadap suatu permasalahan yang kita hadapi. Misalnya ada permasalahan ini di dalam mengerjakan tugas, kita butuh bantuan daripada AI untuk membantu kita membuka ide-ide baru dalam hal menyelesaikan tugas yang sulit, kan begitu ya, yang memang susah kalau kerjakan. Kemudian yang keempat, kita akan coba nanti di sini bekerja memanfaatkan AI, ya, bekerja memanfaatkan AI dalam menyelesaikan sebuah proyek. Ya, nanti itulah kegiatan kita yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Siapa yang sudah pernah menggunakan AI? Sudah pernah? Contohnya? Menggabungkan foto. Kau AI menggunakan apa? ChatGPT. ChatGPT. Kalau kamu? Beta AI. Oke. Yang lain? Belum. Yang lain belum. Tapi aku yakin menurutmu kau belum. Karena mungkin ternyata kalau saya bilang nanti mungkin pasti kau udah pernah. Ya? Pasti udah pernah.
itu lagi lucunya. Yang tadi menggunakan ChatGPT, di sini Meta AI. Oke. Jadi ini biasa kalau orang jadi konten kreator, ini sering pakai AI. Ya, tadi mungkin dia mau apa tadi kok pernah kau kerjakan? Jadi kerjakan tugas kalau kau menggabungkan foto. Lebih lagi pakai misalnya harus menguasai misalnya apa namanya Photoshop misalnya di komputer kan? Ya dengan bantuan AI dia boleh terbantu dengan mudah untuk misalnya mencetak foto. Atau misalnya kalau kau lihat itu misalnya di Facebook itu konten-konten kreator, ya kan? Misalnya kalau kau lihat di Facebook, ya buat foto seseorang itu berpelukan dengan Tuhan Yesus, kan begitu? Emang bisa? Realnya kan nggak bisa kan? Tapi dengan bantuan AI, iya, dia dengan menggunakan fotonya sendiri, dia boleh berpelukan dengan foto Tuhan Yesus kan begitu? Jangan salah, itu adalah penggunaan yang namanya kecerdasan AI atau artifisial. Lalu apa itu pengertian daripada berpikir kreatif? Coba ada yang bisa kasih masukan atau kasih tanggapan? Berpikir kreatif. Coba. Coba perhatikan ke depan. Berpikir kreatif. Apa itu pengertiannya? Menurut kamu? Ada yang bisa? Menemukan sesuatu yang baru, kan begitu ya? Nah, menemukan sesuatu yang baru, itu kata si Aldo. Coba. Oke, saya bantu. Berpikir kreatif adalah kemampuan kita dalam hal menghasilkan ide-ide yang baru seperti yang kita tadi. Hal yang baru, ide yang baru, yang inovatif, yang bermanfaat atau berguna. Ya. Kemudian berpikir kreatif juga merupakan suatu proses menciptakan yang unik terhadap suatu permasalahan. Bagaimana kita mampu menciptakan hal-hal yang unik, ya, mungkin yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan. Ya. Contoh, kau berpelukan dengan mantan presiden, misalnya Jokowi atau mantan presiden Soeharto. Kau bisa mewujudkan itu dengan bantuan kecerdasan AI. Karena mungkin kau itu foto-fotoan dengan misalnya Soekarno atau Soeharto atau Jokowi, nggak mungkin kan? Nah, karena ketemunya di mana kan gitu? Ya, kita sementara kita ini di kampung-kampung. Ya. Tapi dengan bantuan AI kita bisa wujudkan itu. Kita berdukan dengan si mantan bapak presiden kita, Pak Jokowi atau Pak Soeharto dan dia, kan gitu. Jadi contoh dari menggunakan berpikir kreatif dengan menggunakan AI itu nanti boleh kita wujudkan dengan misalnya kita membuat sebuah desain poster, atau menulis cerita, atau menciptakan ide bisnis seperti yang dibilang tadi. Dia mau buat puisi, dia mau buat cerita. Dia boleh dengan mudah ya membuat sebuah puisi hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi yang di dalamnya terkandung ya tadi misalnya ChatGPT ya, ChatGPT. Dia tinggal kasih perintah atau prompt namanya ya. Tinggal bagaimana kita kasih perintah prompt. Jadi
Ketika kita memberikan sebuah perintah atau sebuah prompt, maka sebentar. Ini ya. Kasih perintah, kita masuk misalnya aplikasi ChatGPT. Ya. Kita masuk. Kamu buat puisi tentang apa? Tinggal sudah masuk nanti ChatGPT. Tinggal kasih promptnya atau perintahnya. Buatkan saya puisi tentang bulan. Bisa. Atau misalnya membuat pantun. Nah, ini yang lagi trennya. Buat pantun. Buatkan saya pantun seperti ini. Suka hati kamu. Kamu akan diberikan, dipenuhi apa yang menjadi. Terkadang memang kalau kita mau menggunakan kecerdasan artifisial itu, kita tak boleh asal takut begitu saja. Ya. Ide yang disampaikan itu, gagasan yang disampaikan oleh aplikasi AI itu, jangan semua ditelan bulat-bulat, dicermati. Ya kan? Apakah sudah kira-kira pas? Kan sudah pas tidak apa-apa kan gitu. Kan boleh sedikit-sedikit diteliti kembali hasil dari apa yang perintah atau prompt yang kau sampaikan kepada aplikasi. Hasil yang diberikan itu diteliti kembali. Kemudian berpikir kolaboratif. Apa pengertian berpikir kolaboratif? Kalau kolaboratif itu maksudnya bagaimana? Coba. Kolaboratif, kolaborasi. Kira-kira maksudnya bagaimana? Berkarya, yang lain. Kolaborasi, kamu bilang berkolaborasi. Artinya apa? Menggabungkan, kata dia menggabungkan. Oke, lebih tepatnya lagi. Boleh menggabungkan. Berarti lebih dari satu kan? Kalau kolaborasi kan, kalau menggabungkan kan? Berarti ada beberapa, pokoknya lebih dari satu. Kolaborasi, kolaboratif. Bekerja, iya. Apa? Bekerja sama, ya kan? Kalau kau kolaborasi itu bekerja sama. Maka pengertian dari berpikir kolaboratif, coba kita bagaimana? Kita mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Maka dia bilang tadi menggabungkan. Berarti ada 2, 3 atau lebih yang bekerja sama, menggabungkan ini ide, kan begitu. Menggabungkan gagasannya, ya. Menggabungkan keterampilannya, menggabungkan perspektifnya dalam hal memecahkan sebuah masalah. Mungkin kamu sendiri pernah lihat di HP, di Facebook itu apa? Mungkin tayangan reel di Facebook itu menggunakan sebuah alat kan begitu ya, untuk mengerjakan tugas. Tapi hati-hati loh. Maka saya bilang tadi jangan dicaplok semua. Itu hanya membantu bagaimana wawasan kita supaya terbuka. Ya. Kalau misalnya ada hal-hal sulit yang kau hadapi, tugasmu PR, misalnya membuat poster, oke lah, kan begitu. Tapi jangan dicaplok semua. Jangan langsung telan bulat-bulat, telan mentah-mentah. Ya, perlu berhati-hati dalam menggunakan kecerdasan AI.
Intinya bagaimana berpikir kolaboratif itu kita bekerja bersama-sama. Lalu apa peran AI dalam berpikir kreatif dan kolaboratif? Coba, apa perannya dalam berpikir kolaboratif dan kreatif? Membantu memberikan ide, apalagi membantu memberikan pendapat, apalagi wawasan dan lain sebagainya. Jadi AI itu ya sebagai alat produksi konten. Boleh dia berupa gambar, boleh dia berupa teks, boleh dia berupa video. Coba yang bawa handphone coba. Tadi kau pakai apa? Meta AI. Coba kau gunakan Meta AI. Coba tunjukkan sama Bapak bagaimana bisa kau pakai Meta AI. Membuat apa? Coba. Biar kita lihat bersama-sama ya. Ketika masuk ke Meta AI, di sana ada tampilannya tanya Meta AI apa saja. Coba. Kamu nanya apa? Kasih prompt, kasih perintah yang benar. Kalau juga Anda coba tadi pakai apa? Coba buka ChatGPT, kasih perintah kamu buat apa? Coba kau buat dulu misalnya puisi atau pantun, coba kasih perintah yang benar. Coba jelaskan di situ ketika kau buka. Coba ke depan. Kau jelaskan ketika kau masuk ke ChatGPT, perintahkan kau kasih sama dia. Lalu apa hasilnya? Bacakan. Coba sama-sama kita dengar. Saya memberikan perintah buatkan saya pantun. Maka Meta ChatGPT memberikan saya pantun, yaitu pantun nasihat. Pantun berisi: pergi ke pasar membeli kelapa dibeli digelar isi berisi. Rajin belajar sepanjang masa, kelak berguna bagi diri. Oke, apa lagi hasilnya? Yang kedua ada pantun cinta. Bunga melati harum baunya, tumbuh mekar di tepi kali. Hati ingin rindu padanya, siang malam terbayang wajahmu selalu. Oke, tadi dia hanya kasih perintah seperti ini loh. Buatkan saya pantun. Artinya bahwa prompt-nya, perintahnya masih kurang lebih rinci. Kan gitu. Ya. Masih kurang lebih rinci. Sehingga hasilnya apa? Ketika ChatGPT-nya dikasih perintah, hasilnya di sini dibuat. Nah, pantun satu itu tentang nasihat. Pantun 2 tentang cinta. Pantun 3 tentang jenaka. Itu dia hasilnya. Kenapa? Karena prompt-nya kurang jelas. Dia hanya minta pantun atau kurang rinci. Coba misalnya kalau dibuat tadi, buatkan saya pantun tentang nasihat orang tua kepada anak, bisa seperti itu. Jadi langsung tuh bagi-bagi dia. Pantun jenaka dikasih tahu di sini. Pergi ke hutan mencari rusa. Rusa lari ke dalam rimba. Ya. Kalau tertawa janganlah dosa. Hati yang gembira sehatkan jiwa. Itu dia. Coba Jacqueline, kalau boleh ke depan Jacqueline. Ya. Oke, coba jelaskan yang kau buka apa, dikasih apa, terus apa yang diberikan sama kamu, bagaimana prompt yang kau berikan.
beberapa contoh poster tentang pendidikan. Coba. Posternya, coba dulu. Lagi fokus kita ini rusak. Oke. Nah, ini dia. Dia pakai Meta AI. Ya kan? Meta AI. Dikasih gambar loh. Tadi dia kasih perintah. Apa tadi? Oh, berikan beberapa contoh poster. Dikasih poster. Ini ada gambarnya nih. Cuman hasilnya kurang bagus kan begitu. Kenapa? Kembali kepada perintahnya. Berikan saya poster tentang pendidikan, dia bilang. Dikasih poster seperti ini. Education is the key to success. Artinya, apa? Education is the key to the success. Pendidikan adalah kunci keberhasilan. Terbantu kan begitu. Cuman, makasih ya buat Jeffrey. Terkadang seperti yang saya katakan tadi, berikan perintah yang jelas supaya hasilnya lebih jelas. Kasih dulu handphone sama si siapa? Tolong bantu dia, kasih sama dia. Kau buat apa? Buat kan misalnya entah puisi, coba buat puisi. Tapi kasih perintah yang jelas, kamu mau puisi tentang apa? Coba buatkan. Lalu bagaimana hasilnya? Coba. Bagaimana? Fungsi tentang untuk menyemangati anak sekolah. Pelita ini bagi mereka ditarik tersenyum. Langkah kecilku penuh tekad dan azam. Buka di tangan. Cita-cita di dada. Sekolah tempatku menimba asa. Di kelas ini mimpi bersemi. Huruf dan angka jadi bekal diri. Guru menentukan dengan sabar, ilmu ditanam, ditumbuh mereka. Tak adalah kejaman hari, meskipun rintangan datang menghampiri karena ketahuan di ujung sana, masa depan cerah menantiku juga. Sekolahku cahayaku, sekolahku harapanku, tempatku bertempat semangat dan impian. Kan ku genggam ilmu dan bangga demi keluarga, bangsa dan negara. Oke. Itu dia hasil memberikan kan begitu. Dengan perintahnya apa tadi perintahnya Kopi? Memberikan puisi untuk menyemangati sekolah. Berikan saya puisi untuk menyemangati sekolah. Langsung diberikan. Ya. Coba saya buka dari sini kita sama-sama perhatikan. Tinggal gampang loh, tempat Google. Tapi lagi kita perhatikan yang belum. Coba. Itu yang belum. Ya. Kita buka ChatGPT, ada obrolan baru. Langsung di sini, langsung ChatGPT tanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Langsung tanya. Disinilah kita perlu memberikan prompt, ya, perintah yang silakan dulu. Kira-kira kamu buat apa? Coba, silakan langsung. Oh ketika kamu buat apa? Atau kamu tanya apa sama dia? Misalnya ada soal
soal apa lagi? Coba tanya sama dia. Tanya dia. Atau berikan saya nama-nama presiden Indonesia. Atau berikan saya nama-nama menteri Indonesia. Bisa? Namanya dia adalah asisten ya kan kita yang membawa kita memberikan ide gagasan. Kalian mau tanya sama dia? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Coba ada yang lain yang mau tanya sama si ChatGPT? Ada? Ada nggak? Baik. Kalau nggak ada yang penasaran, oke. Mungkin kamu masih sebatas menggunakan apa? Tadi ChatGPT. Atau mungkin di Google juga ada yang namanya Gemini ya. Gemini AI itu sama fungsinya ya. Gemini AI. Kamu kan coba Gemini AI. Coba Gemini AI. Coba Gemini. Dengan Marlai. mulai percakapan dengan Gemini. Mulai percakapan dengan Gemini. Ada kan? Sama, bikin aja aku mau kasih perintah. Coba bukan salah satu, coba mau bikin apa? Atau mau tanya apa sama dia? Coba lu sama si Jeffrey. Oke. Di sini si Aldo tanya, berapa jumlah pulau di Indonesia? Dikasih jawaban. 17.374 pulau. Dikasih dia. Kenapa? Karena tadi Aldo nggak buat di situ kasih perintah kan. Di sini harusnya dia misalnya kasih perintah berapa jumlah pulau di Indonesia tahun 2025. Mungkin akan lebih rinci, kan gitu. Ya, oke, baik. Kita akan coba buat sebuah produk atau sebuah project, misalnya buat poster. Ya, kita mau buat poster. Tadi mungkin boleh dia menggunakan data AI, tapi sekarang kita coba dengan Canva AI. Coba buka Canva AI. Canva AI.
Sudah masuk. Nah. AI.com. Langsung ada di sana perintah. Mau desain apa hari ini? Canva titik AI.com. Tampilan seperti ini. Coba. Nah, ini lupa. Harus nanti pilih di atas. Oh, try Canva. Nah, try Canva. Ini handphone. Bisa lo handphonemu? Bisa? Coba. Aku tanya kan? Kita mau bosan ini, pilih misalnya ini, ya kan? Harus berhenti dengan ini ya. Ayo. Ada Canva AI. Langsung ditanya, mau desain apa hari ini? Bisa? Mungkin nggak sanggup ya makanya handphonenya. Hanya, misalnya kita mau buat produk, ya kan? Saya kasih perintah seperti ini, promptnya. Buatkan saya kemasan produk menarik dari kacang sihobu. Ya. Jadi kan ceritanya kita mau pilih apa? Buat gambar kah? Buat graf kah? Kan gitu. Saya coba klik di sini buat gambar. Ya. Nah, ini dia tampil di bawah dengan desain kemasan bungkus dari kacang sihobu. Ini perhatiin nih. Kita tinggal pilih, ya. Kita tinggal pilih. Ada yang bentuk seperti ini, kan begitu ya. Nah, kalau tampilan seperti ini aku yakin ini menarik sekali. Meskipun memang mungkin nanti akan membutuhkan biaya yang lebih banyak besar, kan begitu ya. Oke, coba. Kan menarik kan? Nah, kan? Coba aku klik ini ya. Perhatiin. Ini dia. Coba kau bayangin. Ini. Kemasan dia kacang sihobu seperti ini. Menarik kan? Aku yakin bisa jadi pemasarannya lebih luas kan begitu. Bisa jadi kacang berbuat, kacang atom kalah kan begitu. Atau kacang-kacang yang lain yang juga itu kan menarik kan? Menarik. Orang lihat gambarnya saya pasti menarik kan begitu. Sihobu beans, kacang sihobu. Atau ya seperti ini. Bentuk kotak dia heran seperti roti, ya kan? Intinya dia terbantu nggak? Terbantu kan? Terbantu. Kan gitu. Cuman kita perlu apa namanya? Perhatikan lah. Ya. Bagaimana kira-kira udah pas kira-kira jangan terlalu juga. Di sini dibuat sihobu beans. Oke, kalau mungkin kita mau pasarkan ini keluar masalah sihobu beans. Tapi kalau kita mau masarkannya hanya di Indonesia, mungkin kita boleh ganti beansnya jadi kacang, ya kan?
siu kacang atau kacang siu. Gitu loh. Ya. Oke, itu dia. Ya. Atau coba di sini Aldo, ke depan Aldo. Coba kamu buat poster apa? Coba scroll ke bawah. Sekarang belum, Mbak. Pilih. Dikasih hasil ini, dia minta buatkan saya poster tentang stop merokok. Nah, dikasih gambar jantung, dikasih kata-kata. Atau kalau misalnya kamu buat kemasan rokok sendiri dengan nama Aldo sigaret, bisa. Tinggal kasih perintah, bisa seperti ini ya. Nah, bagaimana hasilnya? Coba perhatikan saya. Saya kasih perintah, buatkan saya kemasan sebuah rokok. Rokok apa ya? Rokok dengan nama Aldo sigaret. Bisa. Kita tengok bagaimana hasilnya. Ya, ini udah dikasih nih loh. Oke, enggak, ini dilarang. Misalnya buatkan saya sebuah kemasan produk rokok dengan nama Aldo. Misalnya, siapa tahu dikasih ya. Tapi pernyataannya belum pas, maka ini akan dikasih. Sama nggak boleh. Boleh, nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Apa? Aku bullpen lah ya. Buatkan saya sebuah produk kemasan pulpen dengan merek Aldo Pen. Aldo Pen. Kita lihat. Nah, ini dikasih. Nah, ini lagi menciptakan dia. Oke. Ini dia hasilnya. Dikasih loh, mewah. Nah, ini hasilnya. Itu ya. Nah, ini dia. Aldo Pen. Bagi yang berbau misalnya tadi dengan rokok, itu nggak dikasih ya, melanggar kebijakan. Jadi di situ kadang kita belajar bagaimana kita kasih prompt itu promptnya yang benar. Ya. Atau mau buat seragam, coba jersey bola, misalnya kan nggak tahu suka bola ya. Coba buatkan saya jersey pemain sepak bola lengkap dengan nomor punggung untuk SMK Negeri 2 di atas Barina. Nah, ini dia. Ya, ini no. Nah. Perhatikan, SMK Negeri 1 lengkap nomor punggungnya.
Keren kan? Keren. Katanya nih. Seperti ini. Ya, atau ada lagi. Nah. Oke. Sampai sana paham kan? Paham? Paham. Aku yakin nggak sulit. Karena memang fungsi daripada AI ini adalah mendukung kita dalam hal ya, menemukan ide atau gagasan-gagasan baru. Lalu dalam penggunaan daripada AI ini ada pola langkah berpikir kreatif dengan ini. Yang pertama, kita harus tujuan seperti tadi. Kamu buat apa? Dipikirkan sendiri. Dipikirkan dulu. Saya buat apa? Ya. Lalu kemudian kedua, gunakanlah AI itu. Masuk kita. Sudah ada ide tadi, tuangkan ke dalam kita. Lalu tampil hasilnya. Ketika hasilnya sudah tampil, evaluasi kembali hasilnya bagaimana. Direview kembali hasilnya bagaimana. Kemudian yang terakhir, pilih ide yang terbaik untuk dikembangkan. Yang mana yang mau pilih tadi kan? Karena dia ketika dia mau kasih apa namanya perintah, jawabannya atau yang kau inginkan itu diberikan bukan hanya satu kan begitu. Puisi tadi ada banyak dikasih, kan? Gambar tadi, poster tadi dikasih banyak. Mana kira-kira lebih pas, lebih sesuai dengan keinginanmu? Kau pilih. Sudah kau pilih, kembangkan. Dipilih lalu dikembangkan. Kemudian ini yang terpenting. Dalam menggunakan AI ada etika penggunaan. Ya. Apa itu? Jangan pernah sekali-kali menyalin mentah-mentah tanpa ada adaptasi dari apa yang dihasilkan oleh kita. Jangan sekali-kali kau menyalin mentah-mentah apa yang kau dapat dari AI tanpa adaptasi. Perlu kita jaga privasi dan data sensitif. Seperti tadi, kan ketika kita minta apa tadi, foto saya produk rokok kan gitu ya. Ini dia. Dijaga hal yang seperti itu. Ya. Oke. Jadi mungkin buat siswa-siswi kami sekalian, itulah materi kita untuk hari ini tentang materi yang kita pahami berpikir kreatif dan kolaboratif dengan menggunakan kita. Oleh karena itu, mungkin saya akan kasih tugas buat Anda, ya, secara kelompok. Saya akan kasih tugas buat Anda secara kelompok, tapi ini pengerjaannya tidak sekarang karena waktu kita sudah habis. Nanti Anda saya beri tugas untuk membuat sebuah poster. Ya. Terserah mau poster yang bagaimana yang kau buat, tentang apa, ya kan, topiknya apa, jadi jelas nanti kasih tinta, ya. Saya bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi dalam 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Nanti boleh dikerjakan nanti mungkin sudah selesai pembelajaran, nanti pulang sekolah boleh kumpul, ya, untuk membuat proyek ini berupa sebuah poster. Nanti posternya ingat, kau mau pilih yang mana? Mau Canva atau ada aplikasi lain yang boleh kau temukan, menggunakan itu. Lalu hasilnya di print, ya, bisa di print. Nanti ingat, saya katakan tadi jangan ditelan dulu, mentah-mentah, harus ditinjau kembali, ya. Berikan perintah yang jelas supaya menghasilkan karya yang jelas. Paham? Paham kan? Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita untuk hari ini. Kita akhiri.
Untuk kegiatan pembelajaran hari ini akan saya coba mintakan si Giovanni untuk menuntut pembelajaran kita. Karena Tuhan yang memberkati kami. Semua kami tahu kami berusaha supaya dalam Kristus kami berdoa dan amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Siap, Pak.